ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Makanya Allah mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh nyata bagi kalian. Kalian perhatikan ayat ini ya. Wala tattabi'u khutuwat. Apa itu khutuwat? Langkah-langkah. Artinya apa? Syaitan tidak akan menyesatkan kamu secara spontan kamu keluar dari agama. Enggak bakal. Untuk apa kamu ngaji? Nggak ada gunanya juga, kamu nggak bakal jadi ulama. Nggak bakal begitu syaitan. Tapi apa? Khutuwat. Dalam bahasa Arab itu istilahnya khutwah-khutwah, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit itu. Awal dimasukkan, kadang-kadang dimasukkan di dalam hati kamu perasaan barakallahu fikum, kibr, sombong. Karena apa? Sudah punya modal bahasa Arab, sudah belajar bahasa Arab. Lama kelamaan dimasukkan ke barakallahu fikum, merendahkan orang lain, menganggap untuk apa lah, dia nggak ada apa-apanya ternyata. Lama kelamaan akhirnya nggak taklim sama sekali. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Masyhur ini di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim, ketika para ulama mengisahkan ayat, menafsirkan ayat, kamathalis syaitani idh qala lil insani kfur. Seperti syaitan ketika berkata kepada manusia, kafirlah engkau. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Tatkala manusia kafir, maka syaitan mengatakan, saya berlepas diri dari kamu. Ini masyhur riwayat Israiliyah, tapi nggak apa-apa diceritakan. Toh itu nggak ada masalah selama tidak ada pertentangan, bahwa ada seorang rajul min Bani Israel, seorang Bani Israel yang ahli ibadah. Dia mengambil saumah, membuat tempat ibadah khusus, menjauh dari masyarakat, fokus ibadah. Masya Allah. Jadi coba perhatikan ini. Kalau orang sudah fokus dalam satu bidang ada di dalam agama, mesti ujung-ujungnya bakal terjatuh dalam keburukan, bakal rusak. Fokus ibadah, nggak peduli dengan orang tua, nggak peduli dengan sesama, nggak peduli. Sampai satu saat ada 3 orang bersaudara ingin berjihad fisabilillah. Mereka pun kemudian mengatakan, man li ukhtina, kita punya saudari perempuan 1 orang, kita mau titipkan kemana ini? Mereka mau titip kemana? Fulan. Karena fulan orang takwa, orang alim, orang ahli ibadah, nggak bakal ngelirik perempuan. Datang ditawarin, kami titipkan, kami bangunkan tempat di dekat tempat ibadahmu. Enggak, saya takut dosa, saya takut. Enggak ada siapa-siapa selain Anda yang bisa kami percaya. Ya udah, bikinkan tempat. Dikasih makan, dititipin untuk dikasih makan. Setelah ditaruh makanan di depan, dia masuk ke tempat ibadahnya lagi. Tiap hari naruh makan di depan, kembali ke tempat ibadahnya lagi. Syaitan datang membisikkan, apa kamu yakin kalau kamu ngasih makan di depan itu diambil sama si perempuan itu? Kan belum tentu. Kalau pas kamu tinggal diambil kucing gimana? Coba kamu intip dulu, kamu lihat dulu. Setelah kamu naruh makan di depan pintu, kamu lihat dulu dari pintu diambil apa enggak sama dia. Setelah dipastikan diambil sama dia, dia keluar, baru kamu masuk. Iya juga ya. Akhirnya dia mulai naruh makan. Dia lihat dari pintu, pastikan si perempuan ini keluar ngambil makanan, mau masuk, baru dia, oh ya, pastikan dia. Lama kelamaan udah mulai terbiasa ngintip, ngelihat. Apa kamu yakin bahwa makanan itu dimakan sama dia? Jangan-jangan dia nggak dimakan itu makanan, dia sakit, ada apa-apa, kan kamu yang tanggung jawab. Iya juga ya. Terus gimana? Ya kamu lihatlah makan apa enggak. Kamu cek dia coba.
Iya juga ya. Coba dicek. Oh ya benar, pastikan dia makan. Pastikan dia makan. Lama kelamaan, apa kamu nggak punya perasaan? Barangkali saja namanya juga wanita kesepian, orang kesepian, kan perlu ditanya bagaimana keadaan, apa yang dia butuh, apa yang dia ini. Ya juga ya. Coba perhatikan ya ikhwan, khutwat. Syaitan tidak akan mengatakan kepada kamu ayo zina, enggak. Pertama kali ngelihat gambar dulu, ngelihat ini dulu. Nauzubillah. Maka lihat, perhatikan ya ikhwan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, selangkah demi selangkah itu syaitan, sampai akhirnya berhasil. Cobalah kamu duduk sebentar, ngobrol, tanya bagaimana keadaannya. Namanya juga seorang wanita, nggak ada keluarga. Masa iyo kamu tega? Mau tanyalah keadaan. Iya juga ya. Masa saya nggak punya kemanusiaan? Ya udah, ngantarin makan sambil ngobrol sebentar. Tanya bagaimana keadaan. Tahulah yang namanya laki dan perempuan, kata Rasulullah apa? Ma khala rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah dua orang laki dan perempuan yang bukan mahram menyendiri kecuali syaitan di tengah-tengah mereka yang ketiganya. Yang jelek jadi baik, yang busuk jadi wangi. Taulah syaitan sudah mulai bergerak, itu syaitan membisikkan nafsu, membisikkan syahwat. Lama kelamaan akhirnya terjerumus zina, berzina, sampai hamil, sampai punya anak. Syaitan mulai sekarang kalau si perempuan ini cerita gimana, dia udah punya anak, caranya gimana? Anaknya kamu bunuh, terus kamu kuburkan. Si perempuan kamu ancam. Iya ya, dibunuh anaknya, dikuburkan. Setelah dikuburkan anaknya, syaitan datang lagi. Anaknya sudah kamu kuburkan. Tapi kalau nanti perempuannya datang, saudara-saudaranya pulang dari jihad, terus dia ditanya, terus dia cerita, bagaimana? Apakah nggak celaka? Caranya gimana syaitan? Ya si perempuannya juga dibunuh. Akhirnya dibunuh. Komplit. Setelah dibunuh, nggak lama kemudian datang saudara-saudaranya. Datang kemudian ingin mengambil saudari perempuan mereka ini, karena dia ini ahli ibadah, orang terpercaya, sehingga begitu saudaranya, begitu dia ngomong, percaya semua saudaranya. Dia pun kemudian datang, kami ingin mengambil saudari kami, dia sakit, meninggal, maka saya kuburkan. Mereka justru berterima kasih kepada ahli ibadahnya ini. Kenapa? Kamu telah memperlakukan saudari kami dengan baik. Masya Allah. Coba lihat itu langkah-langkah syaitan. Mereka pun pulang. Beberapa malam kemudian salah satu di antara tiga bersaudara ini bermimpi didatangi oleh seseorang, dan dia membisikkan bahwa saudari perempuan kalian meninggal bukan karena sakit, melainkan dibunuh setelah dihamili oleh ahli ibadah ini. Esok hari ini saudara laki-laki ini galau. Masa iya? Esok hari dia kemudian mengatakan kepada saudaranya, saya kok semalam mimpi gak enak, saya ingin cerita tapi saya gak enak, saya takut dosa. Kata saudaranya, memang kamu mimpi apa? Coba kamu ceritakan. Dipaksa-paksa akhirnya cerita. Ternyata dua saudaranya ini juga mengatakan sama mimpinya, saya juga mimpi begitu. Yang satu mengatakan saya juga mimpi begitu. Dibongkar kuburannya. Setelah dibongkar kuburannya, didapati memang ada kuburan bayi, ada jasad bayi, ada jasad saudari mereka. Astaghfirullahaladzim. Maka diambillah kemudian ahli ibadah dari Bani Israel ini tadi, diambil. Kemudian dibawa ke mahkamah. Datang syaitan lagi kepada orang ini. Saya yang telah menjerumuskan kamu dalam ini semua. Saya yang telah menjerumuskan kamu. Maka kalau kamu ingin selamat juga sekarang, saya yang bisa menyelamatkan kamu. Turuti kemauan saya. Apa itu? Sujudlah kamu kepada saya. Kalau kamu sujud kepada saya, kamu akan saya tolong, kamu akan selamat. Maka dia pun sujud. Setelah sujud kepada syaitan,
syaitan mengatakan inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Setelah dia sujud kepada syaitan, syaitan mengatakan selama tinggal menuju neraka jahanam saya takut dosa, kata syaitan. Sudah, akhirnya dia dibunuh dalam keadaan setelah sujud kepada syaitan, setelah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Syaitan tidak bakal menyesatkan kita langsung keluar dari Islam selangkah demi selangkah. Bagaimana ketika syaitan menyesatkan ayah kita Adam alaihi salatu wassalam? Pohon yang terlarang dinamakan syajaratul khuld, pohon kekekalan. Kalau kau makan kamu bakal kekal. Wa mulkin la yabla, dan kamu akan berkuasa selamanya. Dihiasi itu. Maka perhatikan ya ikhwan, barakallahu fikum, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Syaitan kalau kamu sudah turuti selangkah, maka dia tidak akan berhenti di situ. Dia akan menjerumuskan kamu ke dalam langkah yang berikutnya. Iyadzan billah.